Asap putih mengepul dari cerobong di atas Kapel Sistina Vatikan yang menandakan bahwa 133 kardinal telah memilih paus baru pada konklav Kamis sore waktu Vatikan. Konklav dimulai pada Rabu pekan ini di Kapel Sistina Vatikan setelah wafatnya Paus Fransiskus pada 21 April lalu. Paus terpilih bertugas memimpin Gereja Katolik serta negara Vatikan adalah Kardinal Robert Francis Prevost dari Amerika Serikat. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Robert Francis Prevost diketahui telah memilih nama Leo XIV sebagai nama kepausannya. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Terlahir di Chicago, Amerika Serikat, Robert Francis Prevost menghabiskan awal karirnya di negeri Paman Sam dengan berkarya untuk Ordo Santo Agustinus. Robert Francis Prevost melaksanakan pelayanan di Peru sejak 1985 hingga 1986. Kemudian sejak tahun 1988 hingga 1998 sebagai pastor paroki, pejabat keuskupan, pengajar seminari, hingga administrator. Prevost kemudian kembali ke Amerika Serikat dan menjabat sebagai pemimpin umum Ordo Santo Agustinus dari tahun 2001 hingga 2013. Ia juga pernah menjabat sebagai administrator apostolik pada 2014 hingga 2015, lalu sebagai uskup Chiclayo di Peru dari 2015 hingga 2023. Prevost kemudian diangkat menjadi kardinal pada tahun 2023 oleh Paus Fransiskus. Ia kemudian ditunjuk sebagai prefek dikasteri untuk para uskup, sebuah posisi strategis dalam Gereja Katolik. Prevost juga ditunjuk sebagai Presiden Komisi Kepausan untuk Amerika Latin pada tahun 2023. Setelah Paus Fransiskus meninggal dunia pada 21 April 2025, Konklav Kepausan 2025 memilih Leo XIV sebagai pengganti Fransiskus pada 8 Mei 2025. Prevost pun menjadi paus pertama dari Amerika Utara. Ia memilih nama Leo XIV untuk menghormati Paus Leo ke-13 yang memerintah dari 1878 hingga 1903. Partai Solidaritas Indonesia merespon kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang telah meresmikan layanan transportasi massal gratis bagi 15 golongan masyarakat. Ke-15 golongan tersebut termasuk diantaranya pekerja masjid atau marbut. PSI pun mengusulkan agar pekerja rumah ibadah selain marbut juga dimasukkan dalam kategori kebijakan penggratisan layanan transportasi ini. PSI menilai kategori kelompok masyarakat yang digratiskan dapat diperluas, khususnya bagi pekerja rumah ibadah selain marbut, seperti pekerja gereja dan vihara. Terlebih kini layanan bebas biaya yang sebelumnya hanya untuk transportasi Transjakarta, kini telah diperluas hingga LRT dan MRT. Warga yang termasuk dalam kategori tersebut dapat mendaftar untuk mendapatkan akses transportasi publik gratis.